ibadah haji itu hampir mirip modelnya dengan miniatur alam barzakh. Seperti apa alam barzakh? Kita bisa lihat itu ketika melaksanakan ibadah haji. Pernah ke alam barzakh, Pak? Belum toh? Kalau mau tahu bagaimana alam barzakh, bismillah, siapa tahu tahun depan ngerasain. Berangkat ibadah haji. Ini saya rangkum pertama. Di alam barzakh itu manusia datang ke sana, kan datang enggak bawa apa-apa ya, Pak. Enggak bawa harta, enggak bawa tahta, enggak bawa gelar, enggak bawa anak siapa enggak. Di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan tidak pakai sendal atau sepatu, nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju, belum khitan, dan tidak ada sesuatu pun yang mereka bawa. Ini alam barzakh, akhirat. Di akhirat kita nggak bawa apa-apa, nggak bisa menjadikan apa yang biasanya kita bawa menolong kita di akhirat. Ketika musim haji, Bang, ibadah haji, orang terkaya sekaya apapun dia di negaranya, ketika haji kalau memang dosanya banyak, itu yang akan dia harus tebus. Orang setinggi apapun jabatannya di negaranya, ketika musim haji kalau sudah kena batu dari tingkah lakunya, maka dia kena juga. Artinya apa? Di alam barzakh nanti kita kan akan dihisab sesuai dengan amal ibadah. Enggak ngaruh jabatan kita kan di hadapan Allah, enggak ngaruh juga apa? Harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada di situ saya tulis, sebetulnya kisahnya banyak. Ada satu kisah yang memang buat saya dia cukup lucu dan luar biasa, betul-betul menjadi miniatur alam barzakh ketika proses haji. Ada orang, Pak, jabatannya bagus di negaranya, orang Indonesia. Daerahnya nggak usah disebut lah. Kebetulan saya ngurus mereka di Indonesia. Dia punya kemana-mana dijaga sama ajudan, Pak. Kemana pergi dia punya ajudan. Berarti kan ada yang jaga. Berangkat haji pun dia bawa ajudan, Pak. Berangkat haji dia bawa ajudan. Kenapa saya tahu dia bawa ajudan? Karena hotelnya hotel bagus. Dia minta pelayanan yang bagus dan dia bawa 3 orang ajudannya. Entah buat jaga dia, entah ngapain, Pak. Ketika proses haji habis wukuf di Padang Arafah, kita kan nanti akan berangkat ke mana? Musdalifah dulu apa Mina? Musdalifah. Ngapain di Musdalifah? Ngambil batu untuk lontar jumroh. Dia berangkat ke sana sama ajudannya, Pak. Tapi seada-adanya ajudan yang jaga dia, ini orang salah satu catatan di sektor-sektor petugas haji di Makkah, orang yang hilang, Pak. Dia punya ajudan banyak, bisa-bisanya di Musdalifah hilang. Jadi kan artinya haji ini betul-betul miniatur alam barzakh yang kita harus hati-hati melangkah ke sana. Makanya saya kalau punya jamaah mau berangkat haji, saya selalu arahin ke mereka, tolong sebelum berangkat haji atau umroh, seminggu sebelum keberangkatan tolong sholat tobat. Karena apa? Dosa kita di Indonesia bisa terbongkar nanti ketika di Makkah dan Madinah. Itu modelnya tuh, biasa pakai ajudan kok tiba-tiba hilang, Pak. Itu pertama. Yang kedua,
kisah orang haji. Ini hati-hati nih, nauzubillah. Saya yakin di masjid ini nggak ada. Ada suami istri berangkat haji di Mekah. Ketika berangkat haji, ini orang punya duit, apa-apa kemana-mana naik taksi lah, nggak naik bis solawat yang punya pemerintah Indonesia. Indonesia sewa mobil bis solawat ya, bis Arab. Suami istri ini naik taksi. Satu ketika ada bapak-bapak datang ke kantor sektor petugas haji laporan. Ke kantor laporannya apa? Tolong temukan istri saya. Istri saya dibawa kabur sopir taksi. Di Arab Saudi kan, kalau yang nomor umroh tahu lah, taksi di sana kagak ada argo pak. Taksi di sana mobil pribadi, mobilnya bagus-bagus, Honda Accord, keren-keren lah mobilnya dijadiin taksi. Kronologinya ini suami sama istrinya mau ke pasar ceritanya, mau belanja naik taksi. Baru jalan sebentar, sopir taksinya bilang mobilnya mogok. Ketika mobilnya mogok, orang Indonesia ini kan terkenal orang paling baik akhlaknya pak. Mobil mogok, suaminya nawarin diri buat dorong. Orang Indonesia tuh model kita pak. Kita ini terkenal orang paling bersyukur dan orang paling akhlaknya baik. Kenapa orang Indonesia terkenal orang bersyukur pak? Kita orang Indonesia kecelakaan, tangan patah, kaki masih aman. Untung kaki masih aman. Kaki patah, tangan masih aman. Untung. Kaki hilang, tangan hilang, pala masih ada. Untung pala lu masih. Itu kan bentuk orang paling bersyukur. Kita ini terkenal orang paling bersyukur. Suaminya turun dari taksi, niat dorong mobil. Subhanallah, ternyata sopir taksinya memang sopir taksi kurang ajar, pura-pura mogok. Suaminya udah turun. Ketika mau dorong mobilnya, nyala, istrinya dibawa kabur, lari ke kantor sektor, curhat cerita. Saya dengar curhat itu, saya langsung bisa nebak pak. Ini bisa jadi suaminya di Indonesia sering bawa kabur bini orang. Betul, nggak tahu tiba-tiba feeling saya ke arah sana, saya tembak langsung. Pak, sudah kita bikin pengakuan dosa sekarang, saya bilang. Namanya ibadah haji miniatur alam barzah. Bikin pengakuan dosa sekarang. Apa? Bapak dulu sering bawa lari istri orang di Indonesia ya, saya bilang. Nunduk, diam, jujur pak. Bikin pengakuan biar istri bapak ketemu. Pengakuan dosa itu kan salah satu bentuk dan cara taubat. Saya ada orang sektor 3 orang, ada saya ada 2 orang sektor sebagai saksi pengakuan beliau. Habis itu saya suruh sholat taubat, ngaku pak. Emang di Indonesia sering bawa kabur bini orang, makanya di Solo bininya dibawa kabur orang. Untung bininya kagak diapa-apain sama supir taksi. Kita bikin laporan ke askar, ditemuin istrinya 1,5 jam perjalanan dari kota Mekah di padang pasir pak. 1,5 jam dari Mekah itu kan lumayan jauh pak. Kayaknya mau diapa-apain tuh istri, tuh perempuan, tapi karena dia udah bikin pengakuan dosa, dilindungi kan sama Allah itu. Itu satu. Miniatur alam barzah ada di Makkah dan Madinah. Ada lagi yang kedua, orang di Indonesia ini orang kaya. Orang kaya tapi punya penyakit klepto. Tahu penyakit klepto pak? Nguntitin barang orang padahal dia bisa beli. Kleptomania. Dia punya duit, tapi ngelihat sendal bagus di masjid, sendal unik, diembat sama dia. Atau peci Jawa akang ini nih, lagi unik nih dibawa kan. Itu modal-modalan klepto. Padahal dia mampu, orang kaya. Nah ini bapak, penyakit kleptonya dia ngembatin sendal unik yang ada di masjid. Datang kantor sektor di Madinah, sektor 1 Madinah, laporan
dari awal saya haji sampai sekarang dia laporan udah 4-5 hari di Madinah, sendalnya tiap waktu sholat hilang. Dan dia namanya orang kaya, nggak mau pakai sendal yang murah, Pak. Jepit-jepit yang biasa dipakai haji nggak mau dia. Dia maunya beli ke arah lurus sektor 21 top 10 namanya itu. Cari sendal yang lumayan mahal dan bagus. Tiap sholat 5 waktu hilang, laporan ke sektor. Saya bilang, Pak, catet. Bapak naruh sendal di mana? Itu kan di tempat sendal, rak sendal ada nomor. Catat foto. Nomor rak sendal nomor 161, sektor pintu 21, sektor 1 Madinah, rak 161, lempengan langsung makam Rasulullah. Kan jelas tuh ya. Dia kerjain itu, hilang juga sendalnya, Pak. Karena memang musim haji miniatur alam barzah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling bahaya. Ini orang di negaranya senang berzina. Senang saya kerjaannya berzina. Padahal dia sudah punya pasangan masing-masing. Si perempuan sudah punya suami, punya 2 anak. Si laki-laki punya istri, 3 anaknya. Saya dapat laporan di kantor itu, ada petugas haji Indonesia kan ada yang namanya linjam. Linjam itu polisi dan TNI yang diutus ke Arab Saudi untuk jadi petugas keamanan masyarakat Indonesia. Linjam ini laporan ke kantor bahwa dia mencurigai ada petugas haji yang berbuat zina di salah satu hotel pada musim haji, Pak. Dan luar biasanya lagi, dia melakukan itu di Madinah. Hotel Madinah kan dekat sama Masjid Nabawi. Bisa-bisanya berani melakukan itu. Akhirnya ketika laporan, linjam ini bilang saya akan menggerebek, katanya. Ya kita sebagai petugas ikut, dia polisi, dia poluan. Yang laporan ini poluan. Saya mau gerebek mereka, saya agak curiga bergerak-geriknya. Petugas haji mahasiswa, saya mahasiswa gitu, tolong jadi saksi. Ya kita siap jadi saksi, betul, Pak. Kita namanya petugas kan punya akses kunci hotel tak terbatas. Kita mau masuk hotel mana aja bisa. ID card petugas itu bisa bikin kita masuk ke hotel mana saja. Gampang masuknya. Akses kunci itulah yang diminta sama poluan di bawah untuk buka kamar hotel yang sudah dicurigai. La haula wala quwata illa billah. Betul, Pak. Sudah tidak ada lagi pakaian yang nempel di badan. Detik itu juga kita ambil keputusan pulangkan orang ini ke Indonesia dan kabarkan kelakuan ini ke pasangan masing-masing. Jadi intinya di musim haji itu betul-betul proses di mana dosa kita di Indonesia akan kita tanggung jawabkan di Makkah dan Madinah. Ada, saya nggak apa-apa sebut daerahnya ya. Ada satu kloter 361 orang, 351 orang. Kloter dari Sulawesi Sidrap menginap di hotel namanya Madinah Concord, sektor 1 Madinah, pintu 21 Madinah arah ke kanan. Di hotel Madinah Concord ini, jamaah Sulawesi ini, Sidrap ini, tiba-tiba kakinya nggak bisa jalan. Awalnya sehat, tapi akhirnya nggak bisa jalan. Pas nggak bisa jalan, datang ke kantor petugas minta carikan kursi roda. Kita carikan. Saya carikan kursi roda, kita bawa kursi roda ke hotelnya. Namanya orang haji kan ada program arba'in. Sholat di Masjid Nabawi 8 hari, 40 kali sholat. Ya padahal asli hadisnya bukan sholat 8 hari, Pak, sholat 40 hari. Itu hadis yang rojih. Saya bawain kursi roda ke ibu ini.
bawain kursi roda, dia turun, dipapah sama orang, dia duduk di kursi roda. Saya tinggal, Pak. Saya pikir ada orang yang ngedorong. Karena namanya satu kloter kan ada 300-an orang lebih. Masa iya di antara 300 nggak ada yang ngedorongin. Saya tinggal, saya ngurus konsumsi. Setelah ngurus konsumsi, saya balik ke hotel lagi. Bentar lagi mau qomat nih, jam-jam mau qomat. Kan sholat arba'in jangan sampai ketinggalan takbir. Saya balik ke hotel Madinah Concord, nih ibu masih ada di situ. Saya telepon kamar ketua kloternya, nggak ada yang ngangkat. Saya naik ke atas, saya ketok ketua kloternya, nggak ada yang jawab. Saya ketok kamar-kamar jamaah yang memang sedang haid, karena ada ibu haid. Yang lagi haid dia, saya tanya, ini jamaah kloter ibu kemana? Sudah ke masjid semua, Pak, katanya. Innalillahi. Nggak ada satupun yang mau dorong. Akhirnya saya ngobrol sama teman sektor, ganti-gantian lah saya sama dia dorong. Akhirnya ini pasti orang ini ada masalah ini, nggak mungkin nggak ada satupun dari 300 orang mau dorong. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita bikin pengakuan si ibu ini, ternyata dia tahu dosanya. Dulu waktu di Indonesia dia orang kaya, Pak. Setiap kali ada orang minta bantuan sama dia, dibantu kagak, dimaki-maki ya. Dibantu enggak, dimaki-maki ya. Ya, akhirnya apa yang kita lakukan, maka di Makkah dan Madinah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara garis besar rahasia di balik ibadah haji adalah semua amal kita dihitung di sana. Semua perbuatan kita dibalas di sana. Kita baik di sana akan dibalas baik. Kita buruk di sana akan dibalas buruk, tapi bukan karma ya. Makanya dianjurkan sebelum berangkat umroh atau berangkat haji, seminggulah minimal melaksanakan sholat taubat.